pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik di GKI Layur maupun Bajen Kering Wisata. Bertemu kembali dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita membuka Alkitab dan membuka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sebagai bekal kita untuk menjalani hari ini. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mencari kesenangan. Dilandasi dari Roma pasal 15 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Roma pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai pribadi kita punya kesenangan, dan memang kita manusia diciptakan untuk mencari kesenangan. Dan karena kita adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka cenderungnya kesenangan kita itu menjadi egois sifatnya, tidak mengingat kesenangan, tidak mengingat orang-orang lain, boro-boro mengingat Tuhan, begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus di dalam Roma 15 ayat 1 sampai 6 ini mengingatkan pada jemaat di Roma yang memang terdiri dari orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus, maupun orang-orang Yunani yang sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, dua golongan ini mempunyai keyakinan yang berbeda tentang beberapa kebiasaan masing-masing dan tentang apa yang bisa dimakan, dan juga tentang keyakinan akan hari-hari tertentu. Nah, bagi orang yang kuat yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang sudah meyakini bahwa keselamatan itu tidak terpengaruh oleh ritual-ritual atau terpengaruh oleh hari-hari tertentu. Nah, namun demikian Rasul Paulus berpesan, janganlah keyakinan yang sudah mantap itu mengganggu hati nurani rekan-rekan atau saudara-saudara seiman yang masih mempunyai keberatan atau tidak terlalu yakin bahwa itu boleh dilakukan, begitu. Nah, di dalam kerangka itulah maka Rasul Paulus mengingatkan supaya tidak mencari kesenangan sendiri. Nah, di sini maksudnya ya. Jadi
Jangan kamu mencari kesenanganmu sendiri, lupa pada sesamamu, lupa pada sesama tubuh Kristus, yang perlu juga mereka itu untuk bertumbuh. Nah, saudara-saudara, tentu kalau kesenangan kita itu terhambat atau terhalang, kita tentu merasa tidak enak. Kita tentu merasakan satu tekanan atau satu stres, begitu ya. Tetapi kita boleh melihat bahwa jangan berpikir bahwa kebebasan kita selalu ditentukan oleh orang lain. Tidak juga demikian, karena kalau soal hari-hari tertentu, soal makan-makan tertentu, kan itu tidak kejadian hari lepas hari, tidak setiap hari maksudnya. Jadi di dalam hal ini kita perlu dan bisa mengikuti firman Tuhan ini seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ini adalah bukan dalam rangka kita itu menyiksa diri, bukan dalam rangka kita itu tidak boleh mencari hiburan, tidak boleh mencari kesenangan, boleh, tetapi ketika itu menghambat pertumbuhan kerohanian dan pertumbuhan iman saudara-saudari kita, maka kita belajar menahan diri. Mengapa belajar menahan diri? Ya, kita belajar dari Kristus yang juga dikatakan di situ tidak mencari kesenangan sendiri, melainkan mencari kesenangan Allah yang menghendaki agar umat manusia itu kembali kepada Tuhan. Sehingga karena Kristus tidak mencari kesenangannya sendiri, melainkan mencari kesenangan Allah, mencari kesenangan Bapaknya, maka dia rela menanggung penderitaan, tabah, dan sabar, karena pengharapan akan mendapatkan perkenanan Allah itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula kita. Kalau kita mau meneladani Yesus Kristus, yang katanya sudah kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita juga harus belajar mencari kesenangan orang lain. Kita harus belajar mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Dan kadang-kadang ketika kita menghendaki supaya mereka itu juga bertumbuh, kita juga akan perlu melatih kesabaran kita, melatih rasa toleransi kita. Nah, itulah maksudnya kita tidak mencari kesenangan sendiri, tetapi juga mencari kesenangan sesama kita, dan lebih lagi kita akan dimampukan ketika kita mengingat bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Namun saudara-saudara jangan kemudian berpikir, kalau begitu, berarti dia harus menyenangkan saya. Suami berpikir, berarti istri harus menyenangkan saya. Demikian pula sebaliknya. Nah, jangan dibaca seperti itu. Kalau dibaca seperti itu ya kacau semua. Kan di sini Rasul Paulus mengatakan, jangan mencari kesenangan sendiri. Artinya kita memikirkan orang lain, memikirkan mulai dari yang terdekat, memikirkan suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, dan seterusnya, dengan satu tujuan supaya sama-sama bertumbuh, sama-sama memuliakan Tuhan, sama-sama belajar untuk pada akhirnya satu kata, satu suara, satu hati, satu gerak, satu langkah untuk sama-sama memuliakan Tuhan.
Jadi ketika ada payung kesenangan Tuhan yang dicari bersama-sama, ketika ada satu tujuan yang sama, yaitu memuliakan Allah, memuji Tuhan bersama-sama, maka yakinlah dan percayalah, kita akan saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Suami contohnya menyesuaikan dirinya dengan kesenangan Allah, istri menyesuaikan dirinya dengan kesenangan Allah, maka disitulah suami belajar menahan diri, istri belajar menahan diri. Dalam satu jemaat ketika terjadi seperti itu juga, maka Allah yang dimuliakan dan setiap anggota jemaat boleh bertumbuh satu sama lain karena tidak lagi terfokus pada kesenangan sendiri, tidak lagi dikuasai oleh egoisme, tetapi sama-sama bergerak langkah bersama untuk mencari perkenanan Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, hal-hal yang disenangi Tuhan, sama-sama menderita bersama bila perlu untuk demi menyangkal diri, demi kehendak Tuhan, demi kemuliaan Tuhan. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini justru membuat kita lebih pas lagi dengan sikap mencari kesenangan ini. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan, namun semuanya kita landasi dengan perspektif atau payung yang lebih besar, yaitu kesenangan Tuhan. Memang ini tidak semudah membalik telapak tangan ya Bapak Ibu. Kalau ada sebuah lagu itu menyenangkanmu, senangkanmu, ya itu enak dinyanyikan. Tetapi sesungguhnya kita harus berjuang terus-menerus ya, tanpa kenal lelah supaya nyanyian itu betul-betul bisa terwujud. Supaya pada akhirnya yang kita cari adalah kesenangan Tuhan. Yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Kiranya kita selalu diingatkan dan dimampukan untuk mencari kesenangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kuatkan kami untuk terus melangkah hari lepas hari, mencari kesenangan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, merindukan agar nama-Mu saja yang dimuliakan melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui sikap hidup kami hari lepas hari. Mampukan kami ya Bapa, pimpin dan berkati perjalanan kami hari ini, apapun yang kami lakukan, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, baik bagi sesama kami maupun bagi diri kami. Kami serahkan doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Amin.